Oke guys, apa kabar bersama Tip Trader 8 again? Jadi apa namanya kita akan bahas ya saham-saham untuk mingguan dan harian profit ya. Sebelumnya gue buat teman-teman saudara-saudara yang Muslim gitu ya, gue menyelamatkan untuk happy Maulud Nabi ya. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Oke guys, jadi kita akan bahas saham-saham sektor batubara mau cus di tengah kegalauan IHSG. Nah, kalau kita lihat guys, ya ada beberapa di mingguan selalu gua review ya. Apa namanya IHSG, market dan yang lain-lain gitu ya. Ada beberapa isu yang perlu kita address gitu ya. Salah satunya adalah mengenai kegalauan IHSG gitu ya. Kemarin dia coba naik tetapi nggak tembus dari averages 20 harinya gitu ya, terus turun lagi. Nah ini odo gitu ya. Nah walaupun begitu masih bertahan ya guys ya di atas 7.000 gitu ya. Mudah-mudahan kalau jebol 6.000 pun ya mudah-mudahan bisa ditahan di area 6.000 as if yang ada seperti ini ya. Kalau sideways saja sih masih nggak apa-apa, tapi habis itu mudah-mudahan jebol naik ke atas di atas 7.400 atau 7.300 itu IHSG gitu ya. Secara sektoralnya IHSG ya apa namanya ditutup lumayan gitu ya guys ya. Ada gua ini dulu nih yang ini ya, ditutup lumayan dalam arti eh, ini gua ambil sektoral ya, kita bisa lihat bahwa di akhir minggu ya energinya lumayan. That's why gue bilang bahwa apakah batu bara akan naik atau enggak. Basic juga lumayan. Jadi komoditas-komoditas ekspornya lumayan. Di tengah kegalauan IHSG, di tengah ya, rupiah juga apa namanya turun gitu ya guys ya. Kalau kita lihat dari komoditasnya, nah, kalau kita lihat dari komoditasnya, nah, secara weekly ini gasel ya mengalami pemerosotan gitu ya, tetapi masih di atas ya, di atas 385. Kalau menurut saya dia mantul 357 apa 200 saja masih oke ya guys ya. Masih menurut saya masih akan jalan, dan dengan harga seperti ini apabila spot ya tentunya saham-saham coal batu bara gitu ya masih akan mendapatkan gain yang sangat banyak gitu ya. Kalau untuk kontrak mungkin untuk at the end of the year untuk review-review kontrak kayaknya dia akan pakai baseline harga di atas 100 ataupun di atas 200 ya guys ya. Nah, dari sini kalau menurut saya mungkin batu bara masih akan naik ya. Kalau kita pindah ke nikel, fuel dulu lah ya. Crude oil ya. Nah, mulai mantul ya. Kita lihat apakah dia akan bisa keluar dari nilai psikologisnya dari area 100 sampai 93. Kalau dia bisa keluar dari situ, maka fuel akan naik lagi gitu ya. Ketegangan di Rusia dan ketegangan di apa namanya Amerika dan juga OPEC gitu ya, bukan ketegangan ya. OPEC juga masih ya so-so lah ningkatin produksinya. Jadi menurut saya masih bisa naik gitu ya. Nanti kita tinggal lihat aja dari market akan bisa naik di atas 100-nya. Kalau di atas 100 lagi, maka 108, 110 akan menjadi resistennya. Oke? Lanjut setelah itu kita pindah ke nikel. Secara mingguan, kalau kalian lihat ini secara mingguan ya tadi ya. Nah, secara mingguan juga sama ya guys ya, nikel lagi naik. Memang di sini ada resistennya
ya, gua gedein. Resistennya ada di 23813. Ya, kalau dia bisa tembus dari 23, nah ini bakalan seru ya guys ya. Nextnya ada di 24 ataupun di 30-an. Ya, tapi kalau gua sih ngelihatnya nikel akan sideways ya, seperti yang ada di sini. Ya, kalau dia naik mungkin harus ada sesuatu yang eskalasi ya, yang di keadaan dunia seperti perang dan yang lain. Kalau untuk mengenai baterai dan segala macam, menurut saya udah ketahuan ya jangka panjangnya kapan, which is tahun 2025, which is next years sampai ke 2030 ya. Oke, itu nikel guys. Ya, jadi mudah-mudahan bisa membantu ya areanya kalian gimana saham-saham yang ini ya. Oke guys, next gue akan mau bilang bahwa kita akan ada namanya apa namanya training ya. Dan kalau kalian mau ikutan, monggo ya, one day class Take Trader 8 dan Fibo Princess gitu ya, dengan market outlook end of year 2022 ya. Bagaimana kita kalau kalian tahu ya bahwa sekarang lagi ada thread ya yang orang menganggap bahwa di tahun 2008 akan sama kayak tahun 2008 ataupun 1998 ya. Itu adalah salah satunya Credit Suisse ya. Kemarin Credit Suisse ya, nih gue kasih tahu ya, Credit Suisse beritanya seperti ini. Ini yang bikin gue concern adalah mengenai apa namanya uh, kemungkinan bangkrut nih gitu ya, yang dimana apa namanya yang dimana mungkin akan jadi concern ya gitu ya. Banyak yang bilang bahwa akan senasib dengan Lehman Brothers. Nah, tetapi apakah akan ada ripple effect atau systemic effect yang akan kena di pasar saham, gitu ya? Nah, di dalam beberapa hari ini dia merosot tajam, ya. Nah, nanti gua akan bahas detailnya di kelas ya, di one day class, gitu ya, sambil kita review semuanya. Nah, apa namanya, ini adalah sesuatu yang concern. Paling gampang adalah pasang stop loss buat teman-teman gitu ya. Di sini karena dia terlihat bahwa dia ada beberapa kegagalan gitu ya. Tapi banyak yang berusaha meyakini bahwa apa namanya, mereka mempunyai likuiditas yang cukup untuk menahan beberapa defaultnya gitu ya. Nah, bantalannya itu kalau nggak salah dia ada 100 miliar gitu ya. Aset yang dikelola juga lumayan banyak, 1,471 gitu ya. Tapi likuiditasnya apakah akan bisa dia cover atau enggak, itu sesuatu yang harus kita lihat gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa dia telah merugi sejak tahun 2021 ya, kuartal 1 gitu ya, sampai sekarang gitu ya, dan kemungkinan akan di kuartal 4 juga seperti itu gitu ya. Nah, jadi banyak yang khawatir bahwa dia akan senasib dengan Lehman Brothers ya. Tapi kita lihat aja ya, karena ke Lehman Brothers sama tuh ya ripple effect-nya. Begitu dia ke sini ternyata dia reassurance, memberikan pinjaman atau membuat pinjaman untuk beberapa pinjaman-pinjaman lain yang dimana terkait dengan bank-bank yang ada di Eropa, di Amerika dan lain-lain. Nah, ini juga ditakutkan seperti itu, dan Credit Suisse juga termasuk yang chain yang lumayan gitu ya, financial chain yang lumayan. Jadi hati-hati gitu ya, simpen duitnya sebagian porsi gitu ya. Kalau kalian masih tetap di trading kan, investasikan, tentunya saya akan bilang pasang stop lossnya, jangan sampai rugi ya kan, itu aja. Alright, jadi next kita akan lihat mengenai ini ya guys ya. Uh, itu satu, outlook. Lalu trading with Fibonacci, itu akan kita bahas juga bersama Cilinda yang cantik ini aja. Lalu swing trading dan simple strategy, gitu ya. Lalu saya akan bahas mengenai indikator trading view-nya. Ya, mulai minggu depan, ya, kita akan bahas beberapa indikator yang akan saya berikan secara free.
Ya, lalu ada door prize dan juga ada refresh mengenai pendekatan pengedaran saya di kelas dan buat tempat-tempat yang umum jadi bisa jadi preambulnya apa namanya untuk nanti kalau misalnya minat masuk kelas. Ya, jadi udah ada pre-kelasnya, oke? Jangan lupa ya tanggal 29 Oktober offline class ya masih berlaku harga early bird gitu ya. Dan juga apa namanya? Bisa langsung registrasi ke dalam sini. Ya, ini dia. Ya, jangan lupa tinggal di screen, di apa namanya, di screen linknya gitu ya, atau diketik yang ini. Oke, okay? Alright guys. Lanjut kita akan masuk ke saham mingguan. Oke, okay. Saham mingguan ya. Pertama, gue udah ada beberapa list-listnya, gitu ya. Yang menurut gue masih lumayan ya, masih lumayan seru ya guys ya. Salah satunya adalah ini. Oh, ini euronya masih turun ya, turun, turun, ya kan? Apakah dia akan ke 89? Who knows, gitu ya. Oke, pertama di mingguan, gue akan bahas satu saham namanya TPIA. Ya, TPIA. TPIA ini kayaknya seru ya, walaupun dia mungkin akan sideways dulu gitu ya. Di daily-nya memang apa? Nah, gini ya. Tapi kalau dia bisa tembus dari 2.700 atau 2.900, lumayan oke gitu ya. Di sini juga sama ya, 2.900, 2.700, lumayan oke. Mau kalian cicil, monggo. Kenapa? Baseline-nya adalah satu, ini ada buy pressure yang lumayan ya. Di saat dia turun ada buy pressure lumayan. Hati-hati kalau body candle-nya di bawah 2.300, 2.200 ya. Kalian bisa pasang SL 22 ataupun 21. Mudah-mudahan lancar ya, dan mudah-mudahan bisa tembus 2.700 ya. Overall, kalau kalian lihat, nah ini bentuknya ya. Satu, dua, tiga, empat. Alright guys, lanjut setelah itu ada INKP. Ya, INKP kalau nggak salah ada beberapa dia apa namanya hariannya merah ya, hariannya merah gitu ya. Tetapi dia di atas 8.400. That's why kalau kita lihat dari momentum weekly-nya dia masih ada gitu ya. Apalagi kalau dia tembus 9.775 ya, kalau dia 9.775 atau 9.000 ya, ini bakalan seru ya. Gue selalu bilang bahwa INKP itu di atas 10.000 looks nice gitu ya. Jadi kita lihat aja harga psikologinya gitu ya, apakah dia bisa keluar karakteristik dari 10.000, karena kalau dia keluar dari 10.000 cuy, ini yang akan terjadi ya, ini false ya, ini yang terjadi. Apakah akan 14.000? Let's see how it goes gitu ya. Lalu yang ketiga ada Cleo. Cleo, Cleo ya, saham non cyclical gitu ya, yang menurut saya seru nih ya. Kemarin udah sideways dan ini apakah dia akan keluar dari sidewaysnya? Ingat sebelumnya sideways pernah sideways pernah terjadi ya gitu ya, di sini, dan dia naik cus ke atas. Ini apakah dia akan naik cus ke atas? Lihat aja. Prediksi gua mau yang besar karena ini sidewaysnya lumayan lama, apalagi kalau dia jebol 610 ya, bisa all time high ini ya, bisa all time high lagi menuju 800. Oke, lanjut setelah itu ada Indi. Nah, Indi
Ini juga seru ya guys ya, menuju 3970 dan 4400. Beli di area 3190, SL di bawah 2770 ya. Mudah-mudahan lancar menuju arahnya. Alah, kok arah sih? Profitnya, profitnya. NFCX, tapi ini apa namanya? Secara weekly lumayan ya guys ya. Menurut saya, however, saham ini nggak begitu liquid, jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Apa namanya, saham ini adalah saham digital voucher gitu ya, dan ekspektasinya mungkin bisa nyampe 1400 1500. Beli di area 12.500, SL di bawah 11.300 ya. Kalau kita lihat dari daily-nya, ya benar ya, 15.000, oh sorry, 1.500, 15.000 gitu ya. Lalu setelah itu ada SKRN. Nah, SKRN ini udah terbukti bahwa dia beggar saham ya. Dan kalau kalian lihat ya, ini lumayan banget. Ya, dari tahun 2019 naik sampai atas udah all time high-nya, dan kemungkinan bisa all time high lagi menuju 2000-nya. Ya. Lalu setelah itu ada Tugu. Ini adalah perusahaan asuransi ya guys ya. Nah, dia kelihatan mau bangkit nih guys ya. Kalau minggu depan ditutup hijau di atas 2.800, pasang SL di bawah 2430, mudah-mudahan nyampe 3490 lagi. Ya, beli di area 2.800-an ya. Lanjut setelah itu ada Indinya dua kali sih, Adro ya. Alright. Adro, ya ini juga seru ya, secara weekly, hari di daily-nya lagi duk gitu ya. Mudah-mudahan lancar, SL di bawah 3740 dan 3500 gitu ya. Mudah-mudahan bisa nyampe Adro ya. Ini udah all time high lagi, dan dia akan all time high lagi gitu ya. Mudah-mudahan nyampe goceng ya. Ya, mudah-mudahan nyampe goceng. Oke. Lanjut setelah itu ada INDX dan KIN. Nah, INDX ini adalah perusahaan shipping ya guys ya. Menurut saya mulai mau bangkit lagi. Walaupun dia sell pressure-nya tinggi gitu ya, tetapi apa namanya? Gue melihat bahwa ada kedojian gitu ya di minggu ini yang bisa membuat dia naik. Ya, mudah-mudahan nyampe 440, beli di area 280-an gitu ya, SL di bawah 250. Ya, kalau kalian lihat di daily, nah, ya, ya, nanti kan maksudnya di atas 320 ya, menuju 4480 atau target 392 dan 480. Lanjut setelah itu ada KIN ya. KIN. Mungkin kalau menurut saya nih seru ya untuk hydro electric power gitu ya, power generation gitu ya. SL di bawah 715 ya, kalau dia tembus 865 mungkin bisa nyampe 1000-nya. Oke. Kalau kalian mau nyicil dari sini, hati-hati di 860 ya. Ya, mudah-mudahan sih lancar nih ya, naik ke atas ya. Oke. Ini udah di atas all time high-nya. Ini all time high-nya di 730 waktu itu. Gitu ya. Jadi all time high-nya sekarang udah lah 910. Menurut gua masih bisa naik gitu ya. Hati-hati kalau ditembus di bawah 750. Alright guys, kalau begitu kita sekarang masuk ke saham daily-nya. Di saham daily, pertama kita akan bahas mengenai Emior. Mayora Indah kalau menurut saya seru menuju 2200, 2100 ya. Ini masih 2000 ya, jadi masih ada 10% ya. Target gitu ya. SL di bawah 1900 atau di bawah 1950 gitu ya, beli di area 2000-an. Lanjut setelah itu ada INDX.
Ini juga seru ya guys ya. Tadi seperti gue bilang di atas 336 menuju 480, SL di bawah 258. Lalu setelah itu ada Cleo ya, buat copet oke banget ya. Lalu ada Pecar, Prima Cakrawala Abadi ya. Nah, kalau gua ngelihatnya ini merah karena dia berusaha bobol. Nah, sepertinya ini akan hijau lagi nih guys ya. Gua feeling gua ini akan hijau lagi gitu ya. Di atas 200 boleh dibeli menuju 231 dengan SL di bawah 179 ya. Lanjut setelah itu ada Aisyah. Aisyah, udah mau sampai ya. Ini udah ada targetnya ya. Jalan nih. Udah mau sampai nih 16%. Ah, ah, gitu ya. Ah, ah, Boleh beli lagi nggak? Boleh aja. 182 SL di bawah 170-an ya. Jadi udah boleh ditaruh SL-nya daerah sini. Ah, ah, gitu ya. Alright. Lalu ada Adro ya. Nah ini kebangkitannya dari sini nih. Gue ngelihat ada beberapa saham-saham yang leading atau yang memimpin dari saham-saham coal mulai ada gejolaknya. Ini juga satu ya. Body candle-nya berhasil nih ya, tembus kemarin merah di sini. Tes support naik lagi. Mudah-mudahan bisa sampai 4.400 or even proyeksinya nyampe goceng nih guys ya. Mudah-mudahan. SL kalian pasang di bawah 3810 ya. Lanjut setelah itu ada PNLF. Panin Group konglomerasi lebih bagus sekarang ya Panin Group ya dibandingkan seperti Om Tan, Om Lip, Om Lipo ya, Om Astra gitu ya. Jadi kalau menurut saya performance dari chartnya itu lebih bagus ini. Ya, ini oke ya kalau menurut gua hati-hati kalau dia koreksi ke atas 545, kalau dia mantul naik ke atas boleh lah menuju 680-an. Lalu setelah itu ada SMSM. SMSM, ya. Mudah-mudahan jebol 1425 ya menuju 1500, SL di bawah 1375. Lalu setelah itu ada Bumi. Bumi, Bumi, SL di bawah 156, beli di area 178 menuju 217. Lalu setelah itu ada, ini Bumi lumayan ya guys ya. Tetapi ya itu, kalian harus tahu yang memegang-megang Bumi gitu ya, para pemegang investor Bumi, dia gejolaknya lumayan ya. Jadi bisa naik tinggi, turun jebol gitu. Jadi harus disiapkan mindsetnya. Ya, oh iya, gue megang yang kayak gini, memang dia biasa kayak gitu. Tentunya harus ada batasan ya. Misal, selama dia masih di batas 130, masih oke gitu ya, mudah-mudahan. Lalu setelah itu kita masuk ke ITMG. Another leading dari Cool yang membuat survei gua, statement gua bilang bahwa apakah dia mau jalan lagi. Nah, mudah-mudahan dia jebol 44.000 ya, menuju 48.000 dengan SL di bawah 42975. Faktor pendukungnya kalau menurut saya masih di atas 300 harga hold. Lalu yang kedua adalah mengenai ini ya guys ya. Salah. Ini nih ya. Ini jarang-jarang ya gue kasih lihat chart USD IDR. Kalau kalian tahu ya. Nah, inilah Kak gitu ya. Apakah akan menuju ke 16.000 lagi Om? Ya, kalau gue sih ngelihatnya 15.7 ya mungkin masih bisa. Iya, bentuknya sih kayak begitu. Oke. Nah, apakah akan ada penetrasi pasar? We don't know gitu ya. Jadi ITMG kalau menurut saya masih bisa jalan ya. ITMG masih bisa jalan ya. Apakah akan to the roof lagi? Kalau menurut saya masih bisa to the roof. To the roof, to the roof, the roof is on fire gitu ya. 52175 mudah-mudahan bisa. Alright, ya pasang SL aja guys. Ya SL di 40 ribuan boleh. Ya
Saham mahal nih, saham mahal. Lalu ada Bian. Bian, Bian. Ya, ini juga sama ya, mulai naik ya. Apalagi kalau tembus dari 69 ribunya atau 70 ribunya. Mudah-mudahan bisa nyampe 80 ribu lagi. Lalu setelah itu saham termahal ya di Indonesia. Dengan harga lotnya maksudnya. BMRI. BMRI juga seru, tetapi gue akan taruh tanda tanya karena ada credit risk itu. Jadi harus hati-hati guys ya. Kalau drop gimana Om? Ya karena fundamentalnya bagus, saham bank negara. Cuman ada saham itu yang perlu dilihat adalah saham Himbara, Himpunan Bank Negara plus BBCA gitu ya. Kalau menurut gue they are too big to fail gitu ya, karena dia udah cangkramnya udah networknya ada di mana-mana. Kayak AMRT aja, ya kan? Nah, ini mudah-mudahan lancar ya menuju 10 ribunya. SL di bawah 9075 ya. Lanjut setelah itu ada ABMM. Nah, perusahaan tercinta. Ini juga bakalan seru ya guys ya, perusahaan coal juga. Menuju 48-nya, SL di bawah 4150. Mudah-mudahan bisa nyampe 7.000 ya proyeksinya. Ya. They just provide all time high ya guys ya di sini ya 4 ribuannya. Lalu dia test support setelah menyentuh all time high barunya, test support dan mau naik lagi. Makanya proyeksinya mudah-mudahan naik ke atas ya menuju 7.000. Alright, lanjut setelah itu kita masuk ke KLBF. KLBF kalau menurut saya ini bakalan seru ya kalau tembus 18.000 atau 1.900-nya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat dari monthly-nya, ini resisten yang sangat kuat ya 1.800 1.900. Body candle-nya ditutup di Oktober 1895 gitu ya 1.900. Mudah-mudahan bisa jalan ya, uptrend-nya mulai jalan ya, mudah-mudahan. Lanjut setelah itu ada MAPI. MAPI adalah saham chain retail gitu ya. Swogo punya, ada apa lagi banyak ya restoran-restorannya, Cinet, ada apa gitu ya. Nah ini bentuknya juga lumayan gitu guys ya. Salah satu survival ya dari retail store yang ada di Indonesia ini gitu ya. Nah mudah-mudahan bisa nyampe 1.400, SL di bawah 1.950, beli di area 1.100-nya ya. Lanjut setelah itu ada Tekin di daily. Semoga bisa di atas 8925 menuju sorry di daily. Nah, bentuknya lumayan ya guys ya. SL di bawah 7.100. Kalau dia naik lagi tembus 7825, mudah-mudahan nyampe 8.800 ya. Lanjut setelah itu ada SKRN. Oh, wadidaw ya. Mudah-mudahan lancar. SL di bawah 1515 ya. Ini udah jalan terus ya. Menurut gua bisa lah sampai 2000 ya. Gitu. Lalu setelah itu Tekim udah, oh ini Cleo ya sebenarnya. Alright, so itu dulu dari gua guys. Semoga bisa berguna ya. Jangan lupa ya waspada ya dan follow tren-tren yang masih up gitu ya guys ya. Walaupun dia koreksi, tapi masih membentuk lower high, higher high, higher low seperti SKRN ini. Monggo ya diambil. Ya, jadi kita ngelihatnya market aja, chartnya aja. Nanti yang lain kayak misalnya nih ya, annual reportnya apa segala macam, quarterly reportnya yang lumayan bagus dan segala macam, ya udah tinggal ngikut aja ya. Ini gua akan nungguin, kalau saya akan nunggu beberapa saham-saham yang fundamentalnya bagus dan chartnya juga bagus ya. Kayak begini ya. Oke, itu dulu dari gua. See you. Have a good day guys. Bye bye.